Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfa Zahira Fauzia dengan NIM 3119170 pada mata kuliah Teknologi Formulasi Semi Solid dan Liquid. Saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada kulit. Pengertian penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan suatu penyakit yang menyerang pada kulit permukaan tubuh yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Penyakit kulit yang dibahas di sini adalah penyakit kulit yang tidak berbahaya atau dalam arti kata lain tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup orang terkena penyakit kulit tersebut, namun cenderung lebih pada rasa gatal-gatal yang dialami oleh si penderita penyakit kulit, atau mungkin juga berakibat rasa malu atau kurang percaya diri. Penyakit kulit adalah penyakit infeksi yang paling umum terjadi pada orang-orang dari segala usia. Sebagian besar pengobatan infeksi kulit membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan efek. Masalahnya menjadi lebih mencemaskan jika penyakit tidak merespon terhadap pengobatan. Tidak banyak statistik yang membuktikan bahwa frekuensi yang tepat dari penyakit kulit, namun kesan umum sekitar pasien mencari nasihat medis jika menderita penyakit pada kulit. Matahari adalah salah satu sumber yang paling menonjol dari kanker kulit atau trauma terkait. Di sini saya akan menjelaskan jenis penyakit, penyebab, dan gejala penyakit serta cara pengobatannya. Yang pertama jerawat, yang kedua eksim, yang ketiga pudis, yang keempat panu, yang kelima herpes. Jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalang pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati, atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel. Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum membuat kulit lembab dan lembut. Jika Anda menderita penyakit jerawat, mungkin saja terjadi gangguan pada proses ini. Hal yang paling sering menyebabkan jerawat adalah terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit. Yang kedua, sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori. Yang ketiga, bakteri telah tumbuh berkembang di pori-pori. Selanjutnya, pencegahan jerawat bisa menjadi salah satu gangguan yang sangat umum dan bisa terjadi pada siapa saja. Tidak ada gejala khusus yang menyertai munculnya jerawat. Beberapa orang merasa terkejut ketika ada benjolan kecil pada wajah yang akan tumbuh menjadi jerawat. Untuk mencegah jerawat, ikuti beberapa petunjuk di bawah ini. Bersihkan wajah secara teratur pada pagi dan sore hari. Bersihkan sisa riasan wajah dan gunakan produk pelembab kulit yang sesuai dengan tipe kulit wajah. Yang kedua, hindari terlalu banyak mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang digoreng, makanan kemasan, dan makanan yang terlalu banyak mengandung zat adiktif pada makanan. Yang ketiga, minum air putih secara teratur tiap hari juga bisa membantu meningkatkan proses metabolisme dan mencegah jerawat. Yang keempat, membuat diri Anda merasa nyaman dan hindari stres. Stres dapat memicu produksi hormon yang menyebabkan pertumbuhan jerawat. Selanjutnya, pengobatan jerawat. Ada berbagai jenis cara untuk mengobati jerawat. Yang pertama, gunakan pasta gigi yang mengandung bahan triklosan dan hidrogen peroksida. Terapkan pasta gigi pada jerawat saat malam hari dan bersihkan pada pagi hari. Yang kedua, hindari masker yang dibuat dari sus tomat dan madu. Campurkan pasta tomat dan madu dan gunakan serta memakai masker. Ketiga, gunakan madu dan perasan jeruk lemon yang bisa membuat jerawat cepat kering. Yang keempat, tempelkan mentimun yang bisa membuat efek dingin untuk jerawat dan mencegah infeksi. Ini adalah gambar penyakit jerawat. Yang kedua adalah eksim, atau dalam ilmu kedokteran disebut eksim.
Selanjutnya penyebab eksim. Secara khusus memang tidak pernah diketahui, namun penyebab alergi kulit yang mengalami eksim biasanya sensitif dengan jenis makanan tertentu karena reaksi alergi. Selain itu, banyak penderita eksim yang sangat peka dengan tekanan dan stres. Infeksi bakteri tertentu juga bisa menyebabkan eksim menjadi lebih parah. Selanjutnya gejala eksim. Pada gejala awal, eksim biasanya hanya berupa rasa gatal yang kemudian berkembang menjadi ruam. Ruam kemerahan akan menjadi bengkak dan apabila digaruk maka bisa menyebabkan infeksi bakteri dari luar. Jenis bakteri yang paling sering ditemukan adalah bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Cara perawatan eksim biasanya diobati dengan beberapa jenis obat salep kulit yang mengandung belerang atau bahan khusus. Bedak untuk eksim memang efektif, namun hanya bisa digunakan pada gejala awal saja, sedangkan eksim yang sudah lanjut tetap membutuhkan beberapa obat dari dalam yang mengandung antibiotik. Eksim dapat muncul dan berkembang terus, karena itu perawatan eksim membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini adalah gambar penyakit kulit eksim. Yang ketiga adalah kudis atau bisa disebut scabies, juga dikenal dengan gudis, adalah kondisi kulit gatal karena tangau bernama Sarcoptes scabies. Setelah bereproduksi di atas permukaan kulit, tangau masuk ke dalam kulit untuk bertelur, dan hal ini menyebabkan kulit terasa sangat gatal di area tersebut. Sebagai reaksi alergi, di malam hari rasa gatal akan meningkat. Tangau yang sangat kecil itu bisa berada di dalam kulit sampai 2 bulan. Scabies atau kudis dianggap sebagai penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik yang dekat dalam keluarga, playgroup anak, kelas sekolah, panti jompo, atau penjara. Gejala kudis hampir sama dengan penyakit kulit lain. Ada rasa gatal yang sangat kuat pada beberapa bagian kulit ketika kutu masuk ke lapisan kulit. Kemudian bekas kutu akan tumbuh benjolan kecil, lalu akan melepuh dan menyebar ke bagian kulit lain. Beberapa masalah ini biasanya banyak menyerang pada jari sekitar pinggang, dada, lutut, dan tulang belikat. Yang selanjutnya, cara pencegahan kudis atau penyebaran kudis harus dilakukan hati-hati. Kutu yang menyebabkan kudis mudah loncat dan berpindah kemudian menyerang orang lain. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahannya. Yang pertama, bersihkan semua pakaian dan isi kamar orang yang terkena penyakit kudis. Yang kedua, cuci dan rendam semua pakaian, handuk, dan selimut dalam air hangat, kemudian jemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, buang semua jenis perlengkapan yang tidak terpakai dalam rumah untuk mencegah dijadikannya sarang bagi kutu. Yang keempat, bersihkan tempat tidur dengan bahan khusus yang bisa membunuh kutu, dan jika perlu jemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya, cara pengobatan kudis. Sebelum kudis berkembang menjadi penyakit yang sangat serius dan sulit untuk diobati, maka pada tahap awal bisa diobati dengan mudah. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengobati kudis adalah dengan merendam bagian kulit yang gatal dengan air dingin, memakai pelembab yang mengandung salamin. Jika kondisi sudah parah, maka bisa memakai obat antibiotik dan antihistamin. Gambar penyakit kudis pada kulit. Yang keempat, panu. Panu adalah jenis penyakit yang sangat umum dan bisa terjadi pada semua orang. Panu akan membuat seorang merasa sangat malu karena bercak putih yang akan terus menyebar. Panu termasuk macam-macam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi akan menyebabkan bercak putih yang akan terlihat
terlihat karena berbeda dengan bagian kulit yang lain. Gejala panu yaitu penyakit yang biasanya akan menyebabkan beberapa bagian kulit terlihat lebih putih. Selain itu, ada rasa gatal yang akan terasa pada bagian punggung, leher, lengan atas, dan dada. Panu lebih sering menyerang kulit yang mengalami perubahan cuaca panas, kulit yang terlalu berminyak, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Selanjutnya, cara mencegah panu. Memang penyakit menular ini terjadi apabila terjadi kontak dengan penderita yang berhubungan secara langsung seperti sabun mandi, handuk, dan pakaian. Untuk mengatasi panu, maka memelihara kesehatan kulit adalah langkah yang sangat tepat. Mandi secara teratur dan selalu menjaga kelembaban alami kulit. Selanjutnya, cara pengobatan panu dapat diobati dengan salep atau krim untuk kulit yang mengandung beberapa bahan seperti clotrimazole, belerang, miconazole, dan selenium sulfida. Selain itu, biasanya panu juga diobati secara tradisional dengan memakai lengkuas atau jahe yang dioleskan pada bagian panu. Ini adalah gambar penyakit panu pada kulit. Yang kelima adalah herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam, menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Penyebab penyakit herpes adalah virus varicella. Virus dapat menyerang pada bagian tulang belakang dan otak, sehingga penyakit sering cepat sembuh dan kemudian muncul lagi. Selanjutnya, gejala herpes. Pada gejala awal, penyakit herpes biasanya ditandai dengan ruam atau bintik kecil pada bagian tubuh tertentu. Setelah itu akan timbul rasa panas seperti terbakar. Jika bagian yang sakit disentuh, maka bisa menyebabkan infeksi pada daerah di sekitarnya. Cairan herpes yang pecah dan gatal akan mudah menular ke orang lain dan menyebar ke bagian tubuh lain. Gejala lebih lanjut dapat menyebabkan sakit kepala, demam, dan tubuh yang mudah lelah. Cara perawatan herpes dengan menggunakan krim khusus untuk kulit yang mengandung antibiotik. Selain itu, orang yang sudah terkena infeksi lanjut sebaiknya melakukan vaksinasi untuk penambah kekebalan tubuh terhadap serangga virus varicella. Ini adalah bentuk penyakit herpes pada kulit. Thank you, terima kasih.